Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 21 April 2023, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Kita bersekutu di dalam firman dan Roh Kudus. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai pembukaan rahasia firman yang sangat penting tentang Wahyu pasal yang ke-10, sosok dari tokoh besar pemimpin kegerakan kitab Wahyu, bahkan merupakan tokoh utama di dalam pemberitaan mengenai pengangkatan, pengungsian, dan masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 dan seterusnya, itu sebenarnya di sana menggambarkan komunikasi khusus antara surga dan bumi yang memberitakan perihal pengangkatan, perihal pengungsian, dan perihal datangnya masa antikris serta datangnya 7 cawan murka Allah. Saudara, komunikasi surga itu sejak zaman dahulu, ya saudaraku, sejak zaman kitab Taurat, komunikasi surga itu selalu melalui sistem yang tertib yang disebut sebagai imamat rajani. Jadi tidak sembarang orang, tidak semua orang itu menerima wahyu teristimewa mengenai hal-hal yang penting seperti akhir zaman, seperti pengangkatan, seperti pengungsian. Pada zaman Nuh, saudaraku, itu juga yang memperoleh wahyu mengenai cara penyelamatan di saat itu cuma Nuh. Saudaraku, itu yang namanya imamat itu seperti itu. Kemudian di zaman Musa, itu Tuhan kalau memberi petunjuk ya melalui Musa. Sudah nggak ada yang lainnya, saudaraku. Kemudian dari Musa, saudaraku, kemudian diteruskan kepada Harun dan kepada kemudian 70 penatua itu. Saudaraku, itu yang namanya imamat. Nah, di Wahyu pasal 10 ini adalah imamat yang ditetapkan oleh Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, jadi komunikasi melalui sistem yang tertib itu disebut sebagai sistem imamat rajani. Kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Pak Tito bacakan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Saudaraku, jadi perihal akhir zaman, apalagi perihal pengangkatan, pengungsian, kemudian perihal datangnya masa antikris, itu diturunkan oleh Tuhan. Berita yang benar itu diturunkan oleh Tuhan melalui satu jalur imamat. Saudaraku, jadi tidak semua orang, tidak semua hamba Tuhan atau jemaat itu dapat wahyu. Saudaraku, tidak semua orang, tidak semua hamba Tuhan itu dapat wahyu. Apalagi perihal mengenai masa pengangkatan, masa pengungsian, dan masa antikris. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi dunia. Dan petunjuk mengenai hal seperti itu selalu diturunkan oleh Tuhan melalui sistem imamat. Dan kitab Wahyu ini merupakan sistem imamat yang ditetapkan oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi saya ulangi lagi, tidak semua orang, tidak semua hamba Tuhan atau jemaat itu mendapat wahyu, tetapi wahyu itu dikomunikasikan Tuhan lewat imamat rajani, lewat imamat rajani akhir zaman yang dibentuknya, yang kemudian digambarkan prosesnya itu seperti Wahyu pasal yang ke-10. Jadi pemberitaan tentang pengangkatan, pengungsian, tentang datangnya masa antikris, datangnya 7 cawan murka Allah itu diterima melalui sistem imamat rajani. Saudara, tidak semua orang itu bisa masuk ruang Maha Kudus. Dahulu ya, Imam Besar Harun kalau mendapat petunjuk kemudian diteruskan kepada seluruh bangsa Israel. Saudara, demikian pula saudaraku, berita harpaso ini diterima oleh malaikat yang berwajah matahari.
Kalau dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu disebut malaikat burung Garuda, seorang laki-laki dari timur yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kegenapan rencana Tuhan. Dan ini saudaraku, dari malaikat yang berwajah matahari ini, saudaraku, dia mendapatkan dari mana? Dari Tuhan Yesus. Gulungan kitab yang termeterai di Wahyu pasal 5 itu oleh Tuhan diserahkan kepada malaikat yang berwajah matahari. Oleh karena itu di Wahyu pasal 10 kemudian gulungan kitab kecil itu sudah terbuka. Nah, di Wahyu pasal 5 gulungan kitab itu masih termeterai, saudaraku, belum terbuka. Tetapi oleh Tuhan, amanat tentang kegerakan akhir zaman itu serahkan, saudaraku, kepada malaikat yang berwajah matahari, kepada malaikat burung Garuda yang di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu sudah dinubuatkan. Dan saudaraku, mengenai hal khusus seperti hari Harpaso, itu hari pengangkatan, hari pengungsian, itu disampaikan oleh tokoh ini dalam bahasa sandi. Saudaraku, dalam bahasa sandi kepada ketujuh bintang, kepada ketujuh malaikat sidang. Jadi ini dalam bahasa sandi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti, yang bisa paham pesan dari malaikat yang berwajah matahari itu hanya 7 guru. Saudaraku, ingat baik-baik itu. Dahulu Musa, saudaraku, kalau mendapat wahyu dari Tuhan, itu kemudian yang diberitahukan ya tentunya Harun, kemudian orang-orang dekatnya, saudaraku. Kenapa justru bukan Sipora atau istrinya Musa atau anak-anaknya itu, Gersom, Eliezer, justru saudaraku tidak dituliskan seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang imamat rajani itu seperti itu. Tidak kenal apakah itu saudara atau bukan, tetapi kalau diurapi Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, dia merupakan keluarganya Tuhan, saudaraku. Itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi yang bisa mengerti pesan dari surga, yang di sini digambarkan dari malaikat yang berwajah matahari, itu hanya 7 guru. Saudaraku, tidak kepada yang lain. Musa itu kalau dengar apa-apa yang diceritain Harun, saudaraku. Nggak pernah ada Sipora khotbah gitu, saudaraku, nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang mengerti pesan dari tempat yang maha tinggi yang dibawa oleh malaikat yang berwajah matahari itu hanya 7 guru. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal 10, itu Rasul Yohanes pun tidak bisa menerjemahkan bahasa auman singa itu. Rasul Yohanes, saudaraku, ini nggak bisa ngerti. Yang didengar oleh Rasul Yohanes itu auman singa. Tetapi kemudian auman singa, kalau sudah mendengar auman singa itu artinya apa? Saudara, kan nggak ada artinya, saudaraku. Auman singa ini oleh 7 guru diterjemahkan di dalam satu bahasa, di dalam satu kata-kata yang bisa dipahami manusia. Akhirnya Rasul Yohanes mendengar suara ke-7 guru. Kemudian Rasul Yohanes mau mencatatnya, tetapi ada satu suara dari surga yang berkata, janganlah engkau menuliskan, meteraikan apa yang dikatakan ke-7 guru itu hari saat pengungsian, itu hari saat pengangkatan terjadi. Nah, Rasul Yohanes itu tahunya juga dari 7 guru ini, saudaraku. Jadi secara makrifat, 7 guru ini sebetulnya memang tokoh yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak purbakala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi, yang bisa mengerti pesan dari malaikat burung Garuda, dari malaikat yang berwajah matahari, itu hanya 7 guru. Rasul Yohanes itu tidak bisa menerjemahkan suara dari malaikat yang berwajah matahari itu. Rasul Yohanes nggak ngerti. Yang didengar Rasul Yohanes itu auman seperti suara singa yang mengaum.
Tetapi itu oleh 7 guru diterjemahkan dalam bahasa manusia sehingga bisa dipahami Rasul Yohanes. Akhirnya sama Rasul Yohanes mau dituliskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yuk dibacakan Pak Tito. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Kitab terbuka. Ya, kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi tokoh yang merupakan komando dari kegerakan akhir zaman, yang merupakan pemimpin dari ketujuh guru, ketujuh bintang. Kalau dalam kitab Nabi Mika disebutkan sebagai di akhir zaman itu Tuhan akan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, tokoh yang disebut sebagai malaikat yang kuat yang turun dari surga yang berselubungkan awan, ini merupakan tanda tahbisan. Tanda tahbisan itu apa toh saudaraku? Tanda yang real, yang nyata. Nyata untuk apa saudaraku? Nyata supaya saudaraku betul-betul dia itu disertai Tuhan, dan penyertaannya itu betul-betul real saudaraku. Betul-betul nyata, bisa dilihat, bisa ditaati oleh langit dan seluruh isinya, bumi dan seluruh isinya, lautan dan seluruh isinya. Alkitab mencatat seperti itu. Saudaraku, ini tanda tahbisan. Jadi sesuatu yang sangat real, ya saudaraku, itu akan menandai munculnya tokoh akhir zaman yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Ini ditandai dengan tanda-tanda mujizat yang real, saudaraku, yang nyata. Kemudian ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Serta terangkan di sini. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, kitab ini termeterai. Saudaraku, tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, saudaraku, kitab ini akhirnya terbuka. Dan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kitab ini diserahkan kepada tokoh ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 ini sebagai seorang malaikat yang kuat turun dari surga berselubungkan awan. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 disebut sebagai seorang laki-laki dari timur, malaikat, saudaraku, digambarkan sebagai malaikat burung Garuda. Saudaraku, ini dia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, artinya satu rahasia yang besar. Kemudian ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini sudah berulang saya terangkan. Kaki kanannya di atas laut, laut itu tempat munculnya antikris. Jadi selama tokoh ini ada, ya saudaraku, antikris itu nggak akan muncul. Kaki kirinya di atas bumi. Selama tokoh ini ada, saudaraku, maka nabi palsu juga akan belum muncul. Artinya zaman antikris belum akan terjadi selama tokoh ini masih memimpin kegerakan. Saudara, kemudian ayat yang ketiga, ini yang saya terangkan pada saat ini, saudaraku. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudaraku, jadi ini berita mengenai pengangkatan, mengenai pengungsian, mengenai datangnya masa antikris, itu disuarakan oleh tokoh yang luar biasa ini yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 ini, saudaraku. Ini di dalam bahasa sandi, saudaraku, dan bahasa sandi ini hanya dipahami oleh ketujuh guru. Perhatikan baik-baik. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ini yang didengar oleh Yohanes.
Jadi Yohanes nggak ngerti apa yang dikatakan oleh malaikat yang berwajah matahari ini. Yang didengar oleh Rasul Yohanes itu adalah suara nyaring seperti singa yang mengaum. Rasul Yohanes nggak ngerti. Ini Rasul, murid Yesus, saudaraku. Dan yang ngerti siapa, saudaraku? Yang menerjemahkan dari auman singa itu, saudaraku. Suara nyaring seperti singa yang mengaum ini rupanya hanya bisa diterjemahkan oleh tokoh-tokoh yang sering saya sebut sebagai ketujuh bintang, ketujuh guru, ketujuh malaikat sidang. Ini yang bisa menerjemahkan kemauan, menerjemahkan keinginan, menerjemahkan pewahyuan yang diterima oleh malaikat yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Ya, saudaraku, yang disebut dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1. Jadi Rasul Yohanes pun nggak ngerti, karena ini bahasa sandi, bahasa imamat, saudaraku. Dan yang bisa mengetahui makna dari bahasa sandi ini cuma ketujuh guru. Di sini dikatakan, ayat 3 dibacakan lagi Pak Tito. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, saudaraku, yang dipercaya menulis kitab Wahyu, itu bahkan untuk mengerti rahasia suara auman singa, suara nyaring seperti singa yang mengaum, itu Rasul Yohanes nggak ngerti artinya, saudaraku, waktu itu. Dia ngerti dari ketujuh guru. Maka kemudian ditulis. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, jadi tugasnya ketujuh guru, ketujuh tokoh akhir zaman yang terpilih itu, saudaraku, itu adalah menjadi penterjemah bahasa malaikat, bahasa surga kepada bahasa manusia, sehingga keinginan-keinginan surga itu bisa diterjemahkan melalui tokoh-tokoh akhir zaman ini. Saudaraku, ini tugas tujuh tokoh itu, saudaraku, menjadi penterjemah bahasa malaikat, bahasa dari surga, supaya bisa dimengerti oleh manusia. Sebab, saudaraku, kalau bahasa malaikat itu diberitakan kepada manusia, manusia itu takut, saudaraku. Mungkin dalam penglihatan manusia terlihat angin badai yang luar biasa, tapi di dalamnya ternyata itu ada suara rahasia, suaranya Tuhan. Di balik gemuruhnya lautan yang luar biasa, di balik gemuruhnya halilintar yang sabung menyabung, itu orang biasa nggak bisa nangkep apa itu maksudnya. Tetapi, saudaraku, oleh ketujuh guru, saudaraku, itu ditangkap. Suara singa yang mengaum itu suara yang mengerikan, saudaraku. Itu ditangkap, diterjemahkan, merupakan satu peringatan bahwa akan terjadi pengangkatan pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saudaraku, ini yang dikatakan oleh ketujuh guru yang akan dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan berita tentang itu, tentang hari-hari Paskah ini, saudaraku, yang bisa menerjemahkan cuma tujuh guru, saudaraku. Nggak ada yang lain, saudaraku. Berita dari surga yang seperti suara nyaring, saudaraku, seperti singa yang mengaum itu hanya bisa diterjemahkan oleh ketujuh guru. Di sini kemudian dikatakan, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Oleh karena itu, orang-orang itu sering mendapat mimpi, saudaraku. Tetapi kalau mimpi itu nggak diterjemahkan, saudaraku, nanti nggak bisa ada artinya. Mimpi Fir'aun pun itu, saudaraku, misalkan nggak ada Yusuf, saudaraku, itu nggak ada artinya.
kalau diterjemahkan secara lahiriah, ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Itu artinya apa? Saudaraku, itu bahasa malaikat itu kadang seperti itu. Nah, tugas hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu, saudaraku, menjadi penyambung lidah, menerjemahkan kemauan Tuhan, menerjemahkan bahasa malaikat kepada bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, saudara, kalau khotbah bahasa roh ya nggak bisa dengar, nggak bisa tahu orang, saudaraku. Dikira ya saudara ngeciwis, nggak karu-karuan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bahasa surga yang dibawa oleh malaikat yang berwajah matahari ini, nanti yang akan menangkap, yang bisa menangkap itu cuma 7 guru. Jadi yang bisa melaksanakan keinginan, amanat, pewahyuan dari malaikat yang berwajah matahari ini cuma ke-7 guru. Ya, makanya berkata tadi, Musa itu punya istri, tapi yang disuruh untuk menyampaikan firman ya bukan istrinya, saudaraku, tetapi imamat yang dibentuk oleh Tuhan. Ada Harun, kemudian nanti, saudaraku, anaknya Harun, saudaraku, karena Nadab dan Abihu mati, kemudian Eliezer, saudaraku, bukan Eliezer anaknya Musa, malahan, saudaraku. Musa juga punya anak ya, namanya Gersom dan Eliezer. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi yang menjadi penerus imam besar itu justru anaknya Harun, saudaraku. Dan saudara tahu ya, Musa itu dari suku Lewi, Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang bisa menangkap tentang hari Harpaso, saat pengungsian, itu nanti cuma ke-7 guru pada waktunya, ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sampaikan lagi, malaikat yang berwajah matahari ini adalah hamba Tuhan yang dipakai secara khusus, yang ditandai dengan tahbisan nyata. Saya ulangi lagi, tahbisan nyata itu tahbisan yang real, saudaraku, yang bisa kelihatan secara jasmani maupun rohani, itu betul-betul nyata. Mujizat yang real, ucapannya yang ditaati langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Itu kitab Wahyu pasal 10 mencatat seperti itu. Tahbisan itu membuat seseorang itu, saudaraku, perkataannya akan ditaati oleh langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Ini tanda tahbisan. Malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 ini, dia disebut kalau di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 2 sebagai malaikat yang gagah. Pak Tito bacakan Wahyu pasal 5 ayat yang kedua. Ini pertama munculnya malaikat yang gagah, malaikat yang berwajah matahari itu justru di Wahyu pasal 5 ya, saudaraku, karena ini tokoh luar biasa yang disembunyikan oleh Tuhan. Makanya orang zaman dulu itu menangkap itu sebagai satrio piningit, saudaraku, tetapi saya nggak akan pakai istilah itu karena nggak ada di Alkitab ya. Saya nggak akan pakai istilah itu. Tetap malaikat yang berwajah matahari, itu yang ditulis di dalam Wahyu pasal 10. Dibacakan Wahyu pasal 5 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Amin. Saudaraku, jadi di Wahyu pasal 5 ini malaikat yang berwajah matahari ini baru muncul, saudaraku. Di dalam kegerakan kitab Wahyu, namanya tokoh besar itu munculnya belakang, saudaraku, agak belakangan. Saudaraku, yang pertama muncul justru 7 bintangnya, hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai ke-7 bintang. Itu juga tokoh dahsyat, saudaraku. Tetapi yang lebih dahsyat itu munculnya malah belakangan. Kenapa begitu ya, saudaraku? Ya, saudara mungkin tahu kalau film-film itu biasanya tokoh itu menangnya itu belakang. Kalau sampai terakhir itu kalah, itu namanya Donald Bebek ya,
saudaraku, itu tokoh yang kalah terus. Saudaraku, dari dulu itu kalah terus sampai terakhirnya, sampai film berakhir itu kalah terus, itu Donald Bebek ya. Saudaraku, jadi kita harus mengerti bahwa malaikat yang gagah di Wahyu pasal yang kelima ayat yang kedua ini, saudaraku, ini kemudian di Wahyu pasal yang ke-10 nanti dia yang dipercaya memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Saudaraku, dia disebut sebagai malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup. Ini di dalam ayat yang lain. Jadi malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 tadi, ini juga disebut malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup di Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Coba Pak Tito bacakan Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Amin. Sampai di sini. Ini saja, saudaraku. Jadi malaikat yang kuat, malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 7 ayat 2 ini disebut juga sebagai seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit dari timur. Saudaraku, ini kegerakan dari timur, dari Indonesia, dari negeri burung Garuda. Wahyu pasal 10 itu, saudaraku. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu. Saudaraku, jadi kalau dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ini disebut sebagai seorang laki-laki dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda, atau bahasa aslinya itu ditulis sebagai Ayit. Kalau dalam Mika pasal 5 ayat 5 itu disebut ketika Tuhan membangkitkan 7 gembala itu 7 bintang, dan 8 pemimpin manusia, itu Mika pasal 5 ayat yang kelima. Saudara, kemudian saya akan terangkan lagi mengenai suara bagaikan singa yang mengaum. Itu apa, saudaraku? Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 tadi, suara seperti singa yang mengaum itu apa? Inilah suara yang memberitakan mengenai hari pengangkatan, hari pengungsian, dan datangnya masa antikris, serta datangnya 7 cawan murka Allah. Datangnya dari mana berita ini pertama kali, saudaraku? Tentunya ini merupakan wahyu dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan gulungan kitab yang terbuka. Nah, sebelumnya masih tersegel, saudaraku. Oleh karena itu, karena gulungan kitab itu sudah terbuka, semuanya sudah jadi jelas, saudaraku. Jadi datangnya pewahyuan mengenai hari pengangkatan, pengungsian, dan masa antikris, serta datangnya 7 cawan murka Allah, itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memberikan gulungan kitabnya, gulungan kitab yang terbuka. Karena sebelumnya di Wahyu pasal yang kelima, gulungan kitab itu masih tersegel. Saudaraku, suara singa yang mengaum itu artinya perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Saudaraku, jadi wibawa, kekuatan malaikat yang berwajah matahari ketika memberitakan hari pengangkatan, hari pengungsian, dan datangnya masa antikris, itu sebetulnya perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Saudaraku, ini digambarkan dengan suara singa yang mengaum. Singa itu gambaran dari penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Ini perintah dari dalam surga. Ini perintah dari dalam bait suci. Ini perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Jadi pemberitaan mengenai hari pengangkatan, pengungsian, dan datangnya masa antikris itu datangnya dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Karena ini suara singa, saudaraku, singa yang mengaum, itu artinya perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Kita akan membaca Wahyu pasal 4 ayat 7. Ini asal perintah itu, saudaraku. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7.
Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. 4 makhluk yang ada di bait suci di Wahyu pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya itu saudaraku teristimewa di ayat 7 ini. 4 makhluk ini merupakan pengejawantahan Tuhan ketika tampil di dalam keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius itu tampil sebagai raja. Itu digambarkan sebagai makhluk yang seperti singa. Kemudian Injil Markus itu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Itu digambarkan sebagai anak lembu. Kemudian penampilan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas itu penampilan Tuhan Yesus sebagai seorang anak manusia, itu digambarkan sebagai muka manusia. Dan makhluk yang keempat itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, itu digambarkan sebagai burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, jadi penampilan tokoh yang saya sebut sebagai malaikat yang berwajah matahari ketika membawa berita hari pengungsian, jadi yang diberitakan itu adalah hari pengungsian, ya saudaraku. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan nggak mau ngomong tentang hari kedatangannya, tetapi ternyata yang diberitahukan itu hari pengungsian, hari pengangkatan, saudaraku. Tuhan tuh jenius, cerdik, super jenius. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah hari Harpaso, yang penyampaiannya pun secara sandi diberikan kepada ketujuh guru di Wahyu pasal 10 itu, saudaraku. Dan disampaikan tidak ngawur. Kalau raja itu memerintah nggak ngawur, saudaraku. Jadi saudaraku, wibawa kekuatan dari malaikat yang berwajah matahari ketika memberitakan hari pengangkatan, hari pengungsian, itu adalah wibawa Tuhan Yesus sebagai raja. Itu adalah perintah dari makhluk yang pertama dari bait suci Allah di Wahyu pasal 4 ayat 7 itu. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Ini wibawa Tuhan Yesus. Saudara, wibawa Tuhan Yesus sebagai raja. Raja itu punya aturan, saudaraku. Kalau raja itu menyampaikan satu keputusan besar menyangkut seluruh negara yang dipimpinnya, tentunya akan disampaikan pertama ya Perdana Menterinya, saudaraku. Nah, ini rupanya malaikat yang berwajah matahari ini digambarkan nanti dalam bahasa saya ya, itu laksana Perdana Menterinya. Kalau dahulu gitu ya Perdana Menterinya di Israel pada zaman Fir'aun itu Yusuf, saudaraku. Nah, malaikat yang berwajah matahari itu posisinya seperti Yusuf itu, saudaraku. Kalau ada keputusan besar seorang raja, itu pertama yang diberitahu ya Perdana Menterinya. Kemudian menteri-menteri utama, kalau dalam bahasa kita itu menteri koordinator atau Menko, saudaraku. Nah, 7 guru itu bahasa gampangannya gitu, saudaraku. Bahasa mudanya itu seperti Menko, menteri-menteri utamanya gitu, saudaraku. Raja itu tidak akan langsung ngomong, saudaraku, kepada Pak Tani, kepada misalkan tukang sampah, kepada tukang sayur, kepada Pak RT atau Pak RW mungkin, saudaraku, atau Pak Lurah sekalipun. Raja itu nggak akan langsung ngomong seperti itu, saudaraku. Makanya sudah harus ngerti, di dalam pemberitaan akhir zaman yang benar mengenai hari Harpaso, mengenai masa antikris, mengenai hari pengungsian, mengenai hari pengangkatan, itu datangnya melalui hierarki yang jelas. Saudaraku, Tuhan itu nggak akan langsung ngomong sama sembarang orang, tetapi harus melalui satu jalur komunikasi yang jelas, namanya jalur imamat rajani, jalur pewahyuan. Seperti Wahyu pasal 10 ini, ketika Tuhan mempercayakan kekuatan dan pemberitaannya itu kepada malaikat yang berwajah matahari, tokoh dari timur, malaikat si burung Garuda. Saudaraku, Tuhan tidak langsung memberitakan ke semua orang, tetapi melalui satu tokoh. Seperti
tadi saya sampaikan, di zaman Nuh itu yang diberitahu yang Nuh, kemudian baru ke keluarga-keluarganya. Saudaraku, di zaman Musa, yang melalui Musa, kemudian Harun, kemudian 70 penatua itu. Saudaraku, di akhir zaman pun seperti itu, namanya keputusan penting untuk bumi. Saudaraku, Tuhan nggak akan ngomong ke sembarang orang, tetapi melalui imamat yang tertib, yang digambarkan melalui Wahyu pasal yang ke-10 itu. Jadi raja itu kalau menyampaikan keputusan besar, itu tentu pertama kepada Perdana Menterinya, kemudian kepada menteri-menteri utamanya. Nggak akan raja itu langsung ngomong pada Pak Tani yang di ladang, kepada tukang sayur, kepada Pak RT, Pak RW, Pak Camat. Pak Camat pun nggak langsung dikasih tahu kalau itu keputusan strategis, apalagi ini keputusan yang menyangkut langit dan bumi, menyangkut manusia di seluruh jagat raya ini. Tuhan tuh nggak ngawur. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini satu pelajaran untuk saudara. Rasul Yohanes pun yang merupakan murid kekasih Yesus, bersandar di dada Yesus, itu tidak tahu loh, saudaraku, rahasia isi auman singa yang di Wahyu pasal 10 itu nggak ngerti. Sebelum Rasul Yohanes mengerti dari kata-kata ketujuh guru. Saudaraku, jadi Rasul Yohanes itu tidak tahu rahasia suara auman singa ini sebelum diberitahu oleh ketujuh guru. Bisa saudara nanti baca di dalam kitab Wahyu pasal 10 tadi, ayat yang ketiga, nanti saudara ulang lagi. Jadi 7 guru ini adalah tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan terpilih yang bisa menyampaikan kabar malaikat dalam bahasa manusia. Jadi saudaraku, kalau kabar malaikat itu ditelan mentah-mentah kadang menjadi keliru. Ayo kamu bikin perahu gitu saudaraku, gawe perahu tenan, ya salah saudaraku. Harus diterjemahkan. Perahu di akhir zaman itu maksudnya bahtera keselamatan itu hidup kita yang terbangun menjadi bait suci. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Bahasa makrifat, bahasa malaikat langsung disampaikan ke umum, saudaraku. Ya orang bingung, saudaraku. Wes di akhir zaman sekarang bikin pesawat 3 tingkat. Nanti orang-orang pada bingung, saudaraku. Itu bahasa yang, saudaraku, jadi saya jelaskan lagi ya, 7 guru, 7 bintang, itu adalah tokoh-tokoh terpilih, manusia hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kabar malaikat dalam bahasa manusia. Kalau kabar malaikat langsung itu yang dilihat manusia ya, ayo kamu bikin perahu. Mas, kayak perahu tenang saudaraku. Hati-hati saudaraku, mati keguyu sama orang saudaraku. Karena itu bahasa yang tidak disampaikan dalam bahasa manusia. Tetapi ketika disampaikan dalam bahasa manusia ya jadi. Tugas ketujuh guru itu menerjemahkan bahasa kabar malaikat itu dalam bahasa manusia. Ya, saudaraku. Jadi kalau sudah mendapat satu penglihatan, satu visi, itu sudah jangan telan mentah-mentah, nanti akan keliru. Saudaraku, yuk kita akan membaca sebagai ayat terakhir. Bukan ayat terakhir ya. Ini Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pak Tito bacakan. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini bahwa hamba-hamba Tuhan teristimewa ketujuh guru ini adalah tokoh-tokoh terpilih yang bisa menyampaikan kabar malaikat dalam bahasa manusia. Ya, saudaraku, jadi saudara jangan terbuai dengan penglihatan-penglihatan yang enggak jelas. Saudara harus bisa membahasakannya di dalam bahasa manusia. Buat apa saudara ngerti ini itu dalam penglihatan, dalam makrifat, tapi kalau saudara tidak bisa menjabarkannya dalam bahasa manusia, sudah tidak bisa mewujudkannya menjadi real, buat apa itu? Saudaraku, makanya harus diterjemahkan dalam bahasa manusia. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Iya. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat yang ketiga, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Terus, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa?
Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ayat yang ke-6, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. 8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Saudaraku, jadi tentang hari pengangkatan, pengungsian, dan masa antikris terjadi, itu saudaraku akan dinyatakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya teristimewa yang disebut sebagai ketujuh bintang tadi, teristimewa yang disebut sebagai ketujuh guru tadi, yang bisa menerjemahkan bahasa auman singa. Saudaraku, bahasa makrifat, bahasa auman singa itu, saudaraku. Kalau saudara mendapat penglihatan langsung, saudara katakan persis dengan penglihatan itu sering salah. Tetapi kalau sudah bisa menerjemahkannya dengan benar, sampaikan, saudaraku. Saudara mimpi digigit buaya besar, saudaraku. Ya, kejadiannya nggak akan seperti itu betulan, saudaraku. Itu merupakan satu bahasa sandi, ya saudaraku. Jadi sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, bahasa sandi di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ketiga tadi, saudaraku, suara singa yang seperti suara singa yang mengaum, itu bisa diterjemahkan oleh ketujuh guru. Itu adalah hari saat pengangkatan, saat pengungsian, dan saat datangnya masa antikris. Dan itu cuma terjadi nanti satu kali, ketika kitab Wahyu pasal 10 itu digenapi. Sekarang pun nggak boleh dikatakan, Rasul Yohanes pun waktu menulis nggak boleh. Jadi Rasul Yohanes itu ngerti, saudaraku, kapan toh hari pengangkatan itu. Rasul Yohanes sudah tahu, tapi tidak ditulis. Rasul Yohanes tahu dari siapa? Bukan dari malaikat yang berwajah matahari. Kalau dari malaikat yang berwajah matahari, Rasul Yohanes masih mendengarnya sebagai auman singa yang mengaum, seruan seperti auman singa. Nah, suara auman singa itu kemudian disaut, diterjemahkan oleh ketujuh guru. Kemudian ketujuh guru itu berbicara, baru Rasul Yohanes ngerti. Oh, hari sekian, tanggal ini, bulan ini, tahun ini nanti akan terjadi pengangkatan. Sama Rasul Yohanes itu mau ditulis di Wahyu pasal 10 itu. Tetapi ada suara dari surga mengatakan, jangan engkau tuliskan. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Nah, ketujuh guru kok berbicara, saudaraku. Artinya apa tuh, saudaraku? Tugas inti hamba Tuhan itu, saudaraku, adalah menjadi penterjemah antara bahasa malaikat dengan bahasa manusia, supaya segala sesuatu itu menjadi real. Kalau kegerakan kuda putih ya nanti jadi real betulan gitu loh, saudaraku. Bukan cuma khayalan. Kita betul-betul menjangkau bangsa Israel suatu ketika nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Kemudian, saudaraku, rahasia kitab Wahyu, perihal pengangkatan, perihal pengungsian, datangnya masa antikris, dan datangnya 7 cawan murka Allah, itu juga tidak difahami semua orang. Selanjutnya, yang memahami kitab Wahyu, yang memahami hari tentang pengangkatan, pengungsian, dan datangnya masa antikris itu juga hamba-hamba Tuhan yang karakternya seperti Rasul Yohanes, hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang memiliki karakter rendah hati seperti Rasul Yohanes. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Ini Rasul Yohanes sikapnya seperti ini, saudaraku. Ini orang-orang yang nanti layak
menerima berita dari ketujuh guru, bisa dipercaya mengenai hari, bulan, tanggal, tahun pengungsian, bukan kedatangan Tuhan. Tuhan nggak pernah ngomong hari kedatangannya. Ya, dibacakan. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ini Rasul Yohanes itu memiliki jejak seperti ini. Tekun menantikan Yesus. Kalau yang nggak tekun menantikan Yesus, ya nggak ngerti kita wahyu, saudaraku. Mereka masih ingin indahnya dunia ini, mereka ingin berlama-lama, saudaraku. Tetapi mereka yang tekun menantikan Yesus, ini nanti yang akan mengerti, yang akan layak dipercaya berita tentang pengangkatan, pengungsian, dan datangnya masa antikris. Saudaraku, jadi setelah didengar dan diterima oleh hamba Tuhan yang berkarakter Yohanes, kitab Wahyu itu, saudaraku, berita tentang pengangkatan, pengungsian, dan datangnya masa antikris, itu setelah didengar oleh orang-orang yang memiliki karakter seperti Yohanes, kemudian diteruskan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Setelah kita akan membaca Wahyu pasal 10, ini ayat terakhir, ayat 5 sampai 10. Wahyu pasal 10 ayat 5 sampai terakhir sampai 11, ya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Ya. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi Dia yang tadi berseru seperti suara singa yang mengaum, itu bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Jadi tanda tahbisan itu seseorang itu, saudaraku, nanti akan berpengaruh kepada langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Jadi hamba Tuhan yang ditahbis di dalam kegerakan kitab Wahyu teristimewa, tokohnya ini, saudaraku, dia akan memiliki kuasa yang berpengaruh terhadap langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Jadi tanda tahbisan itu seperti itu, saudaraku. Tidak hanya omongan itu, saudaraku, tapi nanti betul-betul disertai dengan kekuatan yang dahsyat, laksana Musa. Katanya tidak ada penundaan lagi. Apa yang tidak ada penundaan lagi, saudaraku? Yaitu yang diberitakan seperti suara singa yang mengaum tadi, hari Harpaso. Dia kan sebetulnya ngomong, saudaraku, itu nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi pengangkatan, pengungsian, dan akan terjadi masa antikris, dan tidak akan ada penundaan lagi. Tapi itu di Wahyu pasal 10 itu tidak dicatat oleh Rasul Yohanes. Itu suaranya ketujuh guru itu seperti itu. Ketujuh guru itu ngomongnya seperti itu, saudaraku. Tujuh guru dapatnya dari siapa? Dari malaikat yang berwajah matahari tadi, yang suaranya seperti suara singa yang mengaum. Nah, yang bisa menangkap suara dari malaikat yang berwajah matahari itu cuma ketujuh guru, bukan orang lain. Tidak ada orang lain, saudaraku. Ya, saudaraku, ini rahasia dalam ya, saudaraku. Sudah simak baik-baik. Wahyu pasal 10 ayat 7 selanjutnya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Terus, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya.
Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi berita tentang pengangkatan, tentang pengungsian, tentang datangnya masa antikris, itu pewahyuan seperti ini, saudaraku, itu datangnya melalui satu jalur. Saudaraku, seperti tadi, kalau raja itu memutuskan segala sesuatu yang besar tentang negaranya, apalagi ini tentang dunia, saudaraku, ini melalui satu jalur. Tuhan tidak akan langsung ngomong sama tukang sayur, saudaraku. Tidak akan langsung ngomong sama Pak RT, Pak RW. Tidak, saudaraku. Tetapi yang akan diberitahu, saudaraku, pertama itu ya Perdana Menterinya. Ibaratnya tuh seperti itu. Kalau raja itu ngomong memutuskan segala sesuatu, pertama ya tentunya Perdana Menterinya. Dalam hal ini saya gambarkan sebagai malaikat yang berwajah matahari itu. Kemudian keputusan itu akan diteruskan, wahyu itu akan diteruskan kepada ketujuh guru. Ini menteri-menteri utamanya di dalam pelaksanaan kegerakan kitab wahyu ini, saudaraku. Gambarannya seperti itu, bukan nanti berwujud pemerintahan, itu tidak. Kita tidak ingin membentuk satu pemerintahan, tetapi imamat rajani yang kita bentuk itu. Di mana imamat rajani itu fungsinya untuk menyatakan suara Tuhan, untuk menyatakan kehendak keputusan Tuhan di akhir zaman. Jadi prosesnya seperti itu. Tuhan tidak akan langsung ngomong sama Pak RT, Pak RW, saudaraku. Sembarang orang enggak. Dia akan pakai satu orang tokoh, yaitu tokoh yang disebut dalam Yesaya pasal 46. Tokoh dari timur, dari sebuah negeri yang berlambang burung Garuda. Wahyu pasal 10 menggambarkan malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, itu nanti yang diberitahu pertama mengenai hari pengungsian, hari pengangkatan, hari datangnya masa antikris itu. Kemudian dilanjutkan, diteruskan, saudaraku, wahyu itu akan diteruskan kepada 7 guru. Itu pun dalam bahasa sandi. Rasul Yohanes nggak ngerti. Dulu didengar ya Rasul Yohanes itu seperti suara auman singa. Tetapi 7 guru ngerti artinya. Kemudian 7 guru itu ngomong, dan Rasul Yohanes baru tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terjadi pengungsian. Mau ditulis oleh Rasul Yohanes. Ada suara dari surga, jangan engkau menuliskannya apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Dan tugas Rasul Yohanes apa? Kemudian di sini dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, setelah wahyu itu, saudaraku, sampai kepada ketujuh guru, dibahasakan dalam bahasa manusia sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Kalau wahyu itu tidak dibahasakan dalam bahasa manusia, ya seperti tadi saya sampaikan, sekarang kamu bikin bahtera ya, bikin perahu tenan, saudara keliru, saudaraku, nanti malah keliru. Jadi harus diterjemahkan di dalam bahasa yang bisa dipahami manusia. Kalau zaman Nuh ya bikin perahu tenan, saudaraku. Di akhir zaman nggak seperti itu, saudara, nggak diulangi lagi. Bahtera di akhir zaman itu adalah badan kita yang menjadi bait suci. 1 Korintus 3:16 itu bahtera akhir zaman, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Dan saudaraku, inilah hierarki di dalam pemberitaan hari pengangkatan, hari pengungsian, dan datangnya masa antikris itu datangnya seperti itu. Jadi nanti tidak langsung Tuhan itu ngomong sembarang orang, di kutub utara dikasih tahu, di kutub selatan dikasih tahu, tidak, tapi melalui satu jalur imamat rajani, saya sebut seperti itu, dan jalurnya seperti Wahyu pasal 10. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.